Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Khairul Umam dengan NPM 21210100081. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi mengenai mata kuliah Hukum Berdata Internasional. Yang pertama mengenai subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki kewenangan untuk melakukan hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional ada 6, yakni negara, organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci Vatikan, pemberontak, dan individu. Sumber hukum perdata internasional sama dengan sumber hukum nasional, karena dia merupakan bagian dari sumber hukum nasional. Sumber hukum perdata nasional, internasional, yaitu yang pertama, undang-undang nasional atau kebiasaan nasional. Yang kedua, traktat atau kebiasaan internasional. Yang ketiga, jurisprudensi internasional maupun nasional. Yang keempat, doktrin internasional maupun nasional. Mengenai ruang lingkup hukum perdata internasional, Sudargo Gautama menyatakan adanya berbagai pendapat atau pandangan, yaitu HPI sama dengan Rechtstoepassig Recht. Yang kedua, HPI sama dengan choice of law atau choice of jurisdiction. Yang ketiga, HPI sama dengan choice of law ditambah choice of jurisdiction dan condition des étrangers. Yang keempat, HPI sama dengan choice of law ditambah dengan choice jurisdiction, condition des étrangers, dan nationalities. Kemudian materi yang kedua mengenai titik taut atau titik pertalian. Titik taut atau titik pertalian adalah hal-hal atau keadaan yang menyebabkan berlakunya suatu stelsel hukum. Titik pertautan dapat didefinisikan sebagai fakta-fakta di dalam sekumpulan fakta perkara HPI yang menunjukkan pertautan antara perkara itu dengan suatu tempat atau negara tertentu, dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara yang bersangkutan dengan sistem hukum dari tempat itu. Macam-macam titik pertalian, yaitu yang pertama, titik pertalian primer. Titik pertalian primer adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan atau sekumpulan fakta yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Yang kedua, titik pertalian sekunder. Titik pertalian sekunder adalah faktor-faktor atau sekumpulan fakta yang menentukan hukum mana yang harus digunakan atau berlaku dalam suatu hubungan HPI. Kemudian faktor-faktor yang termasuk ke dalam titik pertalian primer yaitu yang pertama, kewarganegaraan. Yang kedua, bendara kapal atau pesawat udara. Yang ketiga, domisili atau persoalan domisili. Yang keempat, tempat kediaman atau persoalan tempat kediaman seseorang. Yang kelima, tempat kedudukan badan hukum atau badan hukum sebagai subjek hukum. Dan yang terakhir, pilihan hukum intern, untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pilihan hukum intern. Yang termasuk dalam titik pertautan sekunder yaitu yang pertama, tempat terletak benda. Kemudian yang kedua, tempat dilangsungkannya perbuatan hukum. Yang ketiga, tempat dilangsungkannya atau diresmikan perkawinan. Yang keempat, tempat ditandatanganinya kontrak. Yang kelima, tempat dilaksanakannya perjanjian. Yang keenam, tempat terjadinya perbuatan melawan hukum. Dan yang terakhir, pilihan hukum. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai status personal. Status personal adalah kondisi atau keadaan suatu pribadi dalam hukum yang diberikan atau diakui oleh negara untuk mengamankan dan melindungi lembaga-lembaganya. Status personal ini meliputi hak dan kewajiban, kemampuan dan ketidakmampuan seseorang bersikap tindak di bidang hukum, yang unsur-unsurnya tidak dapat berubah atas kemauan pemiliknya. Meskipun terdapat perbedaan mengenai status personal ini, pada dasarnya status personal adalah kedudukan hukum seseorang yang umumnya ditentukan oleh hukum dari negara di mana ia dianggap terkait secara permanen. Ruang lingkup status personal, isi dan luas bidang. Konsepsi luas terdiri dari kewenangan hukum atau menikmati dan hilangnya hak keperdataan, kecakapan bertindak, perlindungan kepentingan perorangan, kehormatan, nama, hubungan-hubungan kekeluargaan, hubungan suami istri, kekuasaan orang tua, perwalian, hukum keluarga, perkawinan, perceraian, pengesahan anak menjadi dewasa, pengampunan, soal perwarisan. Konsepsi sempit adalah dikurangi minus hukum harta benda perkawinan dan hukum waris. Kualifikasi adalah suatu kewajiban untuk memilih salah satu sistem hukum yang relevan dengan kasus yang dihadapi.
Dalam hukum perdata internasional, masalah kualifikasi yang merupakan masalah ini ditangani secara lebih khusus karena dalam perkara-perkara hukum perdata Islam, hukum perdata internasional, orang selalu berurusan dengan kemungkinan berlakunya lebih dari satu sistem aturan hukum dari dua negara atau lebih yang berbeda untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu, dan masalah kualifikasi merupakan salah satu masalah yang sangat penting karena dalam suatu perkara HPI selalu terjadi kemungkinan pemberlakuan lebih dari satu sistem hukum untuk mengatur sekumpulan fakta tertentu. Kemudian untuk materi selanjutnya, macam-macam kualifikasi. Yang pertama, kualifikasi fakta. Proses kualifikasi yang dilakukan terhadap sekumpulan fakta yang dihadapi dalam sebuah peristiwa hukum untuk ditetapkan menjadi satu atau lebih peristiwa atau masalah hukum sesuai dengan sistem kualifikasi kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu. Yang kedua, kualifikasi hukum, yaitu penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan, atau kategori hukum tertentu. Kemudian ada teori-teori kualifikasi. Yang pertama, teori kualifikasi lex fori. Hukum material dari sang hakim adalah yang harus dipergunakan dalam kualifikasi ini. Kelebihan dari teori kualifikasi ini adalah mempermudah suatu perkara untuk diselesaikan karena hukum yang dipergunakan adalah hukum material yang dipahami oleh hakim. Akan tetapi, di sisi lain, kelemahan teori ini adalah kemungkinan timbulnya ketidakadilan sebab terjadi adanya ukuran yang mungkin saja tidak sesuai dengan hukum asing yang seharusnya diberlakukan atau bahkan ukuran yang sama sekali tidak dikenal dalam hukum asing tersebut. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kualifikasi lex causae, yaitu maksud dari teori ini adalah guna menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang paling erat kaitannya dengan kaidah hukum asing yang mungkin diberlakukan. Teori ini beranggapan bahwa kualifikasi harus dilakukan sesuai dengan sistem serta ukuran dari keseluruhan hukum yang bersangkutan dengan perkara. Tindakan kualifikasi dimaksudkan untuk menentukan kaidah HPI mana dari lex fori yang erat kaitannya dengan hukum asing yang seharusnya berlaku. Yang ketiga, teori kualifikasi bertahap. Adanya keberatan terhadap teori lex causae menyebabkan munculnya teori kualifikasi berikutnya, yaitu teori kualifikasi bertahap. Alasan keberatan tersebut terletak pada ketidaksetujuan bahwa tidak mungkin kualifikasi dilakukan dengan lex causae menggunakan hukum yang seharusnya berlaku, karena sesungguhnya hukum yang hendak diberlakukan itulah yang justru masih perlu ditentukan dengan bantuan proses kualifikasi. Yang keempat, teori kualifikasi otonom. Kualifikasi otonom pada dasarnya menggunakan metode perbandingan hukum untuk membangun sistem kualifikasi yang berlaku secara universal. Kemudian materi yang kelima, mengenai Renvoy, yaitu konsepsi Renvoy sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara HPI dengan berdasarkan kaidah-kaidah hukum intern lex fori atau sistem hukum lain selain lex causae apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil, serta secara umum Renvoy adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah-kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lex fori. Yang kedua, hubungan dengan masalah kualifikasi. Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Kemudian materi selanjutnya, ketertiban umum dan hak-hak yang diperoleh. Yang pertama, pengertian ketertiban umum. Beberapa persoalan pokok HPI antara lain persoalan ketertiban umum dan persoalan hak-hak yang diperoleh, yang berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana suatu forum harus mengakui sistem atau kaidah hukum asing atau hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum asing. Artinya, kedua persoalan itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang berbeda terhadap persoalan yang sama dalam HPI.
yaitu persoalan sejauh mana suatu pengadilan berkewajiban untuk memperhatikan, menaati, dan mengakui keberlakuan hukum asing sebagai akibat dari adanya unsur asing dalam suatu perkara. Ruang lingkup ketertiban umum adalah segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban umum. Dapat meliputi aspek yang pertama, tertib pemerintah, yaitu segala tindakan dan urusan masyarakat yang berhubungan dengan kepemerintahan, di mana jika segala ketertiban tidak dilaksanakan, maka akan sulit pemerintah dalam menjalankan administrasi dan perizinan suatu negara. Yang kedua, adapun yang menjadi ruang lingkup tertib pemerintahan mengatur tentang 1. Tertib kependudukan, 2. Administrasi dalam kewajiban negara dan pengaturan dan pengawasan, 3. Tertib K3 umum dan lain-lain. Kemudian tertib lingkungan, yaitu kewajiban masyarakat untuk menjaga lingkungan dari segi yang dapat merusak ekosistem lingkungan. Kemudian tertib sosial, hak dan kewajiban masyarakat dalam upaya ketertiban bermasyarakat diatur norma kesopanan dan kesusilaan. Kemudian pencegahan dan pemberantasan hal menyimpang, hak dan kewajiban dalam menjalani norma agama agar terciptanya masyarakat yang terhindar dari segala penyimpangan, dan yang terakhir perlindungan masyarakat. Fungsi ketertiban umum. Secara tradisional, doktrin HPI membedakan dua fungsi lembaga open bar order. Yang pertama, fungsi positif, yaitu menjamin agar aturan-aturan tertentu dari Rockfori tetap diberlakukan atau tidak dikesampingkan sebagai akibat dari pemberlakuan hukum asing, terlepas dari persoalan hukum mana yang seharusnya berlaku atau apapun isi kaidah atau aturan Rockfori yang bersangkutan. Yang kedua, fungsi negatif, yaitu untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah-kaidah hukum asing bila pemberlakuan itu akan menyebabkan pelanggaran terhadap konsep-konsep dasar Rockfori. Ketertiban umum menurut hukum nasional Indonesia. Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Profesor Mokhtar Kusuma Atmajaya. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkannya dalam kenyataan. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang bersangkutan memperoleh suatu keuntungan-keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya, sebab baginya berlaku hukum asing. Akan tetapi di pihak yang lain, khususnya apabila dilihat dari kacamata hakim yang menangani atau menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan lembaga atau perbuatan hukum ini, penyelundupan hukum justru mengakibatkan berlakunya hukum nasional dan menyatakan tidak berlakunya hukum asing yang diselundupkan itu. Kemudian materi selanjutnya, penyelundupan hukum dan hak-hak yang telah diperoleh. Istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right dan obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI adalah apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh Rockfori. Istilah-istilah hak-hak yang diperoleh sering disebut dengan right dan obligation created abroad atau hak dan kewajiban hukum yang terbit berdasarkan hukum asing. Yang menjadi persoalan dalam HPI, apakah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki seseorang berdasarkan kaidah-kaidah dari suatu sistem hukum asing tertentu harus diakui atau tidak oleh Rockfori. Contoh penyelundupan hukum. Dalam beberapa diktat atau buku hukum perdata internasional terdapat beberapa contoh tentang penyelundupan hukum yang telah menjadi bahan kajian dari para pakar hukum internasional, hukum perdata internasional. Adapun beberapa contoh tersebut yaitu yang pertama, perkawinan. Seringkali dalam praktek persoalan penyelundupan hukum ini dicontohkan melalui suatu sistem perkawinan. Misalnya terjadi para pihak menggunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara tersebut, maka mereka tidak akan mungkin dapat melangsungkan perkawinan menurut hukum nasional mereka. Maka mereka menggunakan berbagai cara, tipu muslihat untuk mengelakkan hukum nasionalnya sendiri. Yang kedua, perceraian.
Selain pada kasus-kasus perkawinan, dalam kasus-kasus perceraian juga sering terjadi penyelundupan hukum. Yang ketiga, kasus-kasus lainnya. Istilah penyelundupan hukum atau wet-soundwicking dapat juga diartikan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu akan dapat dibatalkan oleh negara forum atau tidak diakui oleh forum bila perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari aturan-aturan Levori yang akan melarang perbuatan semacam itu dilaksanakan di wilayah forum. Yang keempat, perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri. Di beberapa negara, beberapa fasilitas diberikan untuk pendirian perusahaan dengan hanya membayar pajak yang sangat sedikit dan dibebaskan terhadap kewajiban-kewajiban lainnya. Untuk mengelakkan pajak-pajak, seringkali orang atau penguasa mendirikan badan hukum di negara-negara tersebut, sedangkan pusat-pusat perdagangannya adalah di negara lain. Yang kelima, menyeberang situ. Beberapa praktek tentang seorang Prancis yang bertempat tinggal di Evian-les-Bains di bagian tepi Prancis dari situ Jenewa hendak membuat perjanjian untuk memberikan hadiah. Karena menurut hukum Prancis, untuk perbuatan hukum ini diperlukan suatu akte notaris yang memakan biaya. Sedangkan menurut hukum Swiss tidak mensyaratkan akte notaris, cukup dengan akte tulis saja. Maka untuk menghemat ongkos notaris, warga negara Prancis menyeberang situ dan membuat perjanjian tersebut di Aussy menurut bentuk formil yang diminta oleh hukum Swiss. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.